Ryan Bader finished him off. John Bones Jones. Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV. Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pegulat UFC terpopuler yang bernama Jon Jones. Siapa yang tidak mengenal dengan pegulat UFC yang satu ini? Ya betul, ia adalah Jon Jones. Kali ini LPM TV akan membahas mulai dari biografi, kehidupan awal, fakta keluarga, gaya hidup, dan peristiwa atau kejadian penting lainnya. Mulai dari ketika ia masih kecil hingga menjadi populer seperti saat ini guys. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimanakah sejarah singkat dan perjalanan karir dari pegulat UFC terpopuler yang bernama Jon Jones selanjutnya? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga. Oke, tonton sampai habis ya. Jonathan Dwight Jones itu adalah nama asli dari pegulat UFC terpopuler yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Jon Jones. Jones lahir tepatnya pada tanggal 19 Juli 1987 di New York, Amerika Serikat guys. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Diketahui ibu dari Jon Jones yakni bernama Camille Jones, sedangkan ayahnya sendiri yakni bernama Arthur Jones, yang mana ia adalah seorang pendeta di gereja Gunung Sinai. Diketahui awalnya sang ayah memang sempat mengecilkan hati Jones untuk menjadi seorang petarung. Ayahnya berkata, "Saya ingin ia bisa berkhotbah. Saya juga telah mencegahnya untuk menjadi seorang petarung. Saya mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak harus menjadi seorang petarung dan kamu pun bisa menekuni bidang lain." Sementara ibunya yang bernama Camille diketahui telah meninggal dunia tepatnya pada tahun 2017, tepat di usianya yang ke-55 tahun guys. Sebelum memulai karirnya di MMA, diketahui Jones adalah seorang pegulat di sekolah menengah yang menonjol dan juga seorang juara di Union Endicott High School di New York bagian utara. Diketahui ia juga sempat bermain sepak bola, yakni yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Nah, oleh karena tubuhnya yang kurus, kemudian sang pelatih pun menjulukinya sebagai Bones atau si tulang. Tercatat bahwa ia memenangkan kejuaraan nasional Juco tepatnya di Iowa Central Community College. Kemudian ia pun memutuskan untuk pindah ke Morrisville State College, yakni untuk belajar peradilan pidana. Nah, setelah itu ia pun memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi dan kemudian memulai karir MMA-nya guys. Jones melakoni debut MMA profesionalnya yakni pada bulan April tahun 2008. Diketahui ia telah sukses mengumpulkan rekor tak terkalahkan selama periode 3 bulan dengan menghabisi semua lawan-lawannya. Dalam pertarungan terakhirnya sebelum menandatangani kontrak dengan UFC, Jones berhasil mengalahkan petarung yang bernama Moises Jabin di BCX5 untuk kejuaraan kelas berat ringan. Saat itu, ia sukses memenangkan pertarungan melalui TKO di babak kedua guys, seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Jones melakukan debut pertamanya di UFC, yakni ketika melawan Andre Gusmao di UFC 87, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2008. Dalam pertandingan
pertandingan UFC keduanya, Jones dijadwalkan untuk menghadapi petarung veteran yang bernama Stephan Bonnar, yakni dalam UFC 94 pada 31 Januari tahun 2009. Saat itu, Jones menunjukkan kemampuan gulatnya yang sangat baik, yakni dengan mengeksekusinya menggunakan pukulan sikut memutar yang sangat kuat. Meskipun ia tampak lelah di babak ketiga, akhirnya Jones mampu bertahan untuk memenangkan keputusan wasit, guys. Kemudian dalam pertarungan ketiganya, Jones dihadapkan dengan salah satu petarung yang bernama Jack O'Brien dalam UFC 100, tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 2009. Dalam pertarungan itu, Jones berhasil mengendalikan sebagian pertandingan, terutama saat ia sukses memberikan choke pada O'Brien yang menyebabkan ia harus menyerah di tangan Jones. Pada tanggal 5 Desember 2009, Jones kembali ditunjuk untuk melawan sesama calon kelas berat ringan yang bernama Matt Hamill, yakni dalam Ultimate Fighter Heavyweight Finale. Meskipun saat itu Jones mendominasi pertarungan, akan tetapi sayangnya ia harus terpaksa didiskualifikasi karena telah menggunakan beberapa pukulan dengan menggunakan sikut. Unified Rules of Mixed Martial Arts melarang serangan sikut saat bertarung di bawah. Pada awalnya, Jones hanya dihukum 1 poin dari ronde itu. Namun karena Hamill tidak dapat melanjutkan karena bahunya terkilir, akhirnya Jones pun terpaksa harus didiskualifikasi karena pelanggaran tadi, guys. Kemudian 4 bulan setelah kekalahan akibat insiden diskualifikasinya tadi, Jones kembali dituntut untuk bertarung melawan Brandon Vera, yakni pada tanggal 21 Maret 2010, guys. Saat itu, Jones lagi-lagi sukses memenangkan pertarungan melalui TKO, yakni setelah berhasil mendaratkan sebuah serangan sikut ke wajah Vera dan diikuti dengan pukulan bertubi-tubi. Segera setelah pertarungan itu, terungkap bahwa penantang gelar dan sekaligus kawan latihan Jones yang bernama Rashad Evans tengah mengalami cedera lutut dalam sebuah pelatihan dan tidak akan mampu bersaing dalam pertandingan yang telah dijadwalkan dengan juara kelas berat ringan UFC yang bernama Shogun Rua. Saat itu, Jones diberitahu oleh Joe Rogan dalam sebuah wawancara bahwa ia akan dikabarkan untuk menggantikan kawannya yang bernama Rashad Evans dalam pertarungan untuk kejuaraan kelas berat ringan UFC, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2011 dalam UFC 128, guys. Dalam pertarungan tersebut, Jones sukses mengalahkan Shogun Rua melalui TKO tepatnya pada ronde ketiga, yakni setelah lutut Jones terbang ke arah Shogun Rua dan menyebabkan wasit bergegas untuk menghentikan pertarungan tersebut, guys. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2011 dalam UFC 133, Jones dikabarkan akan bertarung melawan Rashad Evans, yakni mantan teman dan rekan satu timnya. Akan tetapi saat itu Jones harus absen karena mengalami cedera pada tangannya. Diketahui bahwa cedera tangan yang diderita oleh Jones akan memerlukan operasi. Akan tetapi, Jones lebih memilih untuk beristirahat setelah berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter. Cedera yang dialami oleh Jones pada awalnya dianggap akan membuat absen setidaknya hingga akhir tahun 2011. Akan tetapi ternyata ia lebih rela untuk mempertahankan gelarnya dengan menerima tantangan dari Quinton Jackson, tepatnya pada tanggal 24 September 2011 dalam UFC 135, guys. Saat itu, Jones sukses mengalahkan Jackson melalui choke dari arah belakang, tepatnya pada ronde keempat.
Kemudian Jones dan Evans kembali dijadwalkan bertarung untuk kedua kalinya pada tanggal 10 Desember tahun 2011, yakni pada UFC 140. Namun sayangnya lagi-lagi cedera yang berlarut-larut menyebabkan peluang gelar lahir bagi Evans. Dan Jones pun akhirnya lebih memilih untuk menghadapi Lyoto Machida dalam acara yang sama. Meskipun Jones sempat kewalahan di babak pertama oleh serangan Lyoto Machida, akan tetapi pada akhirnya Jones berhasil menumbangkan Machida di ronde kedua, yakni melalui penyerahan teknis atau guillotine choke sehingga menyebabkan Machida harus terjatuh dan kemudian pingsan guys. Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini. Berbicara masalah teknik yang dimiliki oleh Jones memang sudah tidak diragukan lagi. Jones adalah seorang petarung yang mampu memanfaatkan jangkauan postur tubuh dan gulat defensifnya, yakni untuk mendaratkan pukulan dengan gaya yang kreatif dan juga spektakuler guys. Nah, itulah sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu pegulat UFC terpopuler yang bernama Jon Jones versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya. Oke? Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih.